Buat kamu yang baru mulai belajar trading, atau baru kepikiran mulai belajar trading, mungkin kamu suka heran gitu. Sebenarnya gimana sih pendekatan analisis yang dipakai para trader buat ngelakuin transaksi jual beli? Kapan sih saat yang tepat buat take profit atau ngerealisasin keuntungan? Kapan saat yang tepat buat ngebatasin kerugian lebih jauh dengan cara cut loss atau jual rugi? Kapan sih saat yang tepat buat beli ketika tren harganya udah ngalamin penurunan? Dan kapan saat yang tepat buat beli ketika tren harganya lagi beranjak naik dan berpotensi buat naik lebih tinggi lagi? Secara umum sebetulnya ada 4 nih kesalahan yang biasa dilakuin sama trader pemula. Soalnya seringnya mereka tuh ngelakuin trading cuma pakai feeling doang, gak ada analisisnya sama sekali. 4 kesalahan itu kalau disederhanain adalah: yang pertama, kecepatan beli, padahal harganya tuh masih turun. Yang kedua, telat beli, soalnya harganya udah terlalu tinggi. Yang ketiga, kecepatan jual, padahal harganya tuh masih bakalan naik. Dan yang keempat, telat jual, di mana harganya udah terlanjur terjun ke bawah. Yap, itulah 4 kesalahan dalam trading. Karena ya pada dasarnya kesalahan kita itu cuma muter-muter di 4 skenario itu aja. Misalnya nih, skenario di mana kita panik beli aset gara-gara tergiur sama kenaikan harga yang tinggi banget. Pas kita beli, harganya tuh malah turun. Itu adalah kesalahan nomor 2, yaitu telat beli. Atau bisa juga kita tuh kelamaan hold sebuah aset dan gak mau jual, padahal harganya tuh udah tinggi. Terus pas harganya turun dalam, baru nyesel deh. Coba aja kita jual asetnya pas harganya masih tinggi. Itu adalah skenario nomor 4. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa ngindarin atau seenggaknya tuh bisa ngurangin risiko terjadinya 4 kesalahan trader tersebut? Oke, sebetulnya ada banyak jurus atau teknik yang biasa dilakuin nih sama para trader. Tapi di video ini aku mau ngasih jurus analisis teknikal yang cukup basic, tapi powerful buat para trader pemula. Jurus teknikal yang mau aku ajarin tuh ada 4 nih. Yang pertama adalah RSI atau Relative Strength Index. Yang kedua Fibonacci Retracement. Yang ketiga volume transaksi. Dan yang keempat itu MACD, MACD, atau MACD kali ya. Sebelum masuk 4 jurus ini, aku perlu ngasih penjelasan singkat dulu nih tentang basic analisis teknikal, khususnya buat kamu yang masih pemula banget. Sebetulnya apaan sih analisis teknikal itu? Sederhananya, analisis teknikal itu adalah pendekatan analisis buat memprediksi pergerakan harga yang terjadi di market. Entah itu market kripto, saham, emas, atau bahkan mata uang asing kayak dolar, euro, dan lain-lain. Di analisis teknikal, kita tuh nyoba memprediksi apakah sebuah harga udah bisa dibilang terlalu rendah atau dalam kondisi oversold, di mana ada kecenderungan harganya bakalan naik ke atas. Kalau kita paham timing yang tepat ini, kita tuh bisa mencegah terjadinya 2 kesalahan, yaitu kesalahan nomor 1, kecepatan beli, dan kesalahan nomor 2, telat beli. Di analisis teknikal, kita juga nyoba nih buat memprediksi apakah sebuah harga tuh udah bisa dibilang terlalu mahal atau overbought, di mana ada potensi besar harganya bakalan terkoreksi turun ke bawah. Nah, kalau kita paham timing momentum jual ini, kita tuh bisa ngehindarin potensi 2 kesalahan, yaitu kesalahan nomor 3, kecepatan jual, dan juga kesalahan nomor 4, yaitu telat jual. Terus, gimana sih caranya kita memprediksi pergerakan harga di market? Dan sebetulnya apa sih dasar logika dari pendekatan analisis teknikal? Jadi gini, analisis teknikal itu sebetulnya pendekatan buat ngerumusin pola pergerakan harga yang terjadi di masa lampau. Jadi selama puluhan tahun, perdagangan aset itu terus ngebentuk pola-pola pergerakan harga yang dipercaya mencerminkan tren psikologis para trader, sampai akhirnya pola ini tuh terus berulang selama puluhan tahun dan dirumusin jadi indikator teknikal. Dan indikator ini dipercaya bisa jadi tools atau alat bantu kamu buat nganalisis apakah aset tertentu udah saatnya dibeli atau dijual. Nah, para trader biasanya punya istilahnya sendiri buat nentuin target harga yang jadi timing beli atau jual, yaitu titik support dan titik resistance. Jadi gini, harga suatu aset itu kan gak bakalan selamanya naik ya, dan gak bakalan juga selamanya turun terus. Pasti ada posisi harga di mana harga aset itu udah jenuh naik terus, atau udah jenuh turun terus, dan akhirnya ngalamin pembalikan harga. Nah, range harga yang diprediksiin bakalan terjadi pembalikan harga itulah yang dinamai titik support dan juga titik resistance. Ketika indikator teknikal tuh memprediksi harga ngalamin pembalikan arah ke atas setelah ngalamin penurunan harga, maka range harga yang diperkirakan micu aset mantul naik itu dinamai titik support. Jadi titik support ini adalah range posisi harga di mana tren penurunan harganya tuh udah berakhir dan bakalan balik jadi tren kenaikan harga. Sebaliknya nih, ketika indikator teknikal memprediksi tren kenaikan harga sebuah aset tuh udah ngalamin kejenuhan dan ada potensi gitu ngalamin pembalikan arah, jadi tren harga nurun, range harga di mana terjadinya potensi pembalikan arah itu disebut titik resistance. Nah, PR para trader itu sebenarnya simpel ya.
kita harus nyari tahu di mana sih titik support dan titik resistance-nya. Dan kita bisa pakai tools atau alat bantu indikator buat tahu titik support dan titik resistance tersebut. Oke, sebelum kita bahas indikator buat nentuin titik support dan resistance, ada 4 hukum teknikal nih yang harus kamu pahamin dulu. Yang pertama, titik support dan resistance itu bukan cuma satu range harga doang, tapi bisa berlapis-lapis. Yang kedua, ketika harga mencapai titik support atau resistance, ada potensi kuat terjadi pembalikan harga, tapi bukan jaminan 100%. Ada saatnya ketika titik support atau resistance itu nggak sanggup buat ngebendung pergerakan tren harga yang kuat banget dan akhirnya jebol. Yang ketiga, ketika titik resistance atau support itu jebol dan nggak terjadi pembalikan harga, maka harga aset bakalan cenderung bergerak sampai ke level resistance atau support berikutnya. Dan yang keempat, ketika titik support itu berhasil dijebol, maka titik yang tadinya jadi level support itu beralih jadi titik resistance. Begitu juga ketika titik resistance-nya jebol, maka titik yang tadinya jadi level resistance itu tuh beralih jadi titik support. Oke, sekarang kita masuk ke indikator teknikal. Di sini aku mau pakai simulasi trading kripto di VitoChart dari exchange toko kripto. Sebagai exchange kripto terpopuler di Indonesia saat ini, yang udah terdaftar resmi di Bapepti dan juga diawasin sama Kominfo. Kenapa sih aku pakai contohnya di toko kripto? Ya, karena fitur analisis teknikal di toko kripto itu pakai chart trading yang paling oke, yaitu TradingView, yang udah dipakai sama jutaan trader di seluruh dunia, yang terkenal karena indikatornya super lengkap, fitur buat analisis teknikalnya komplit, dan cara pakainya enak banget. Di toko kripto, fitur TradingView ini ada di aplikasi smartphone atau di websitenya. Tapi aku pribadi lebih rekomen buat pakai tampilan website aja di laptop atau PC, kalau misalnya kamu mau ngelakuin analisis yang serius. Soalnya navigasinya tuh jauh lebih gampang. Oke, kita mulai ke indikator pertama yang paling simple tapi cukup powerful. Namanya Relative Strength Index atau biasa disebut RSI. Di toko kripto, kamu tinggal masuk aja nih ke menu indikator, terus pilih yang namanya Indeks Kekuatan Relatif atau RSI. Terus bakalan muncul deh garis dengan area warna ungu kayak di chart yang lagi aku buka sekarang. Cara pakai indikator RSI tuh simple banget. Jadi dia nampilin 2 garis horizontal yang nunjukin range harga ketika harga tersebut dianggap udah ngalamin kejenuhan beli atau kejenuhan jual. Indikator RSI ini punya skala 100 nih. Makin tinggi berarti kecenderungannya harga itu ngalamin kejenuhan beli dan diprediksiin bakalan segera turun atau koreksi. Semakin rendah skala RSI, kecenderungannya harga tuh ngalamin kejenuhan jual dan diprediksiin harganya bakalan balik mantul ke atas. Secara umum, para trader tuh pakai patokan skala RSI di angka 70 dan 30. Jadi kalau misalnya RSI udah di bawah level 30, harganya tuh bisa dibilang udah lumayan murah buat dibeli. Dan kalau harganya di atas level 70, berarti harganya tuh udah lumayan mahal buat dijual. Kita bisa lihat contohnya di bulan September lalu. Harga Bitcoin tuh lagi ngalamin penurunan dan indikator RSI masuk ke bawah level 30. Yang nandain harga Bitcoin udah lumayan murah buat dibeli. Saat itu Bitcoin tuh sedikit di bawah 600 juta. Dan bener aja, waktu itu harga Bitcoin beneran naik dalam 1-2 minggu setelahnya sampai ke harga 680 juta. Bahkan naik terus sampai 780 juta per Bitcoin. Oke, tapi kayak aku bilang sebelumnya ya, indikator tuh cuma alat bantu. Bukan berarti 100% akurat. Kalau bisa dipastiin akurat sih, gampang banget dong jadi trader. Pasti semua orang bisa langsung kaya raya. Ada saatnya indikator ini nggak bisa jadi satu-satunya patokan. Misalnya pas harga Bitcoin sempet jatuh di awal bulan September dan masuk ke bawah level 30 RSI. Tapi setelah itu harga Bitcoin bukannya malah mantul naik karena jenuh jual, harganya tuh malah makin jatuh lagi dan balik lagi ke level di bawah RSI 30. Kalau kita beli di area jenuh jual pertama ini di kisaran 650 juta per Bitcoin, kita tuh bakal nyangkut. Soalnya harga Bitcoin setelahnya lanjut turun lagi ke harga 580 juta per Bitcoin. Sekarang kita lanjut bahas indikator selanjutnya yuk, yaitu Fibonacci Retracement. Kamu bisa coba pakai indikator Fibonacci ini dengan klik opsi draw di chart. Terus di tab tool sebelah kiri ini kamu pilih garis yang mirip garpu. Habis itu kamu pilih panah ke kanan di sebelah garpu ini. Setelah itu baru deh kamu pilih Fibonacci Retracement. Di indikator ini kamu bisa tarik garis di 2 titik. Bisa dari harga tertinggi sampai harga terendah dalam periode waktu tertentu, atau dari harga terendah sampai harga tertinggi. Kalau kamu lagi mau nyari titik resistance, kamu tariknya dari harga tertinggi ke harga terendah. Tapi kalau kamu lagi mau nyari titik support, kamu tariknya dari harga terendah sampai harga tertinggi. Nih aku contohin ya, aku pakai pair BTC BIDR. Di chart yang lagi aku lihat sekarang,
harga terendah Bitcoin itu ada di 290 juta. Sementara harga tertingginya tuh ada di 690 juta. Keluar banyak garis horizontal kan? Nah, garis-garis horizontal inilah yang jadi titik support dan juga titik resistance. Kamu bisa lihat sendiri nih, harganya mantul percis di titik garis horizontalnya kan? Dan sesuai hukum teknikal yang aku sebutin tadi, ketika titik support atau resistance itu jebol, maka titik selanjutnya bakalan jadi titik support atau resistance. Nih kan setelah jebol, dia bakalan ketahan di garis berikutnya, dan biasanya bakalan terjadi pantulan di salah satu garis Fibonacci ini. Dengan adanya garis Fibo ini, kita jadi punya gambaran level support dan resistance secara berlapis, dan tentu aja ya ngebantu strategi trading kita buat timing jual dan beli. Indikator selanjutnya bakalan kita bahas itu adalah MACD. Indikator ini ngebantu kita ngelihat momentum pembalikan arah dari sebuah tren jangka panjang. Cara pakainya gampang banget. Kamu tinggal lihat aja nih di pilihan indikator ada yang namanya MACD. Kamu tinggal pilih terus tampilin di chart deh. Indikator ini bakal nunjukin dua pergerakan garis kayak gini, yang gerakannya ngikutin pergerakan harga. Nah, dua garis ini bakal sesekali bersilangan kayak gini. Persilangan dua garis inilah yang jadi indikasi terjadinya pembalikan arah. Biasanya ketika tren harga lagi turun, terus terjadi persilangan harga yang mengindikasikan harganya bakal mantul naik ke atas, itu tuh disebut golden cross. Sementara ketika tren harga lagi naik, terus terjadi persilangan harga, artinya ada pertanda harganya bakalan merosot ke bawah. Persilangan itu dinamain dead cross. Di sini kamu bisa lihat kan, tiap kali terjadi golden cross, gerakan harganya emang cenderung bakalan mantul naik ke atas. Terus tiap kali terjadi dead cross, harganya cenderung bakalan merosot ke bawah. Oke, sekarang kita masuk ke indikator terakhir yang bisa dibilang melengkapi 3 indikator sebelumnya, yaitu volume. Jadi gini, kamu sempat lihat kan di beberapa contoh tadi, ada saatnya ketika titik support dan resistance itu jebol. Tapi ada juga nih, saat ketika titik support dan resistance itu berhasil jadi momentum pembalikan arah. Sebetulnya ada nggak sih cara buat ngeliat apakah titik support dan resistance itu cenderung lemah dan gampang dijebol? Atau titiknya tuh kuat dan gak gampang dijebol? Ada caranya, yaitu dengan ngeliat kekuatan volume transaksi. Konsepnya sederhana banget. Volume transaksi itu bisa mencerminkan kekuatan dari sebuah tren. Ketika tren harga lagi naik, kita bisa lihat volumenya. Kalau misalnya volumenya lebih tinggi dari periode sebelumnya, berarti tren kenaikan harga itu cenderung kuat. Dan titik resistance-nya tuh bisa lebih gampang dijebol sama dorongan kekuatan beli para trader yang volumenya tinggi. Sekarang kamu coba lihat deh. Ketika harganya naik nih, tapi volumenya tuh mengecil dan makin rendah, artinya kekuatan tren itu udah kehabisan bensin. Dan biasanya ketika ketemu titik resistance selanjutnya, harganya tuh bakalan cenderung merosot dan gak kuat buat ngejebol titik resistance. Begitu juga sebaliknya, ketika terjadi penurunan harga, volume transaksi ini mencerminkan kekuatan tren penurunan. Kalau volumenya itu masih tinggi, titik support itu bisa dengan gampang dijebol sama dorongan kekuatan jual. Tapi ketika volumenya itu udah kempes, ada potensi besar harganya mulai gampang berbalik arah kalau ketemu sama titik support. Oke deh, itu tadi 4 jurus teknikal yang aku bahas kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kamu ya, khususnya buat para pemula. Semua simulasi yang aku kasih di sini bisa kamu cek dan kamu pelajari lebih lanjut di toko kripto. Buat sobat ngomo yang udah veteran trader, bagiin juga dong jurus dan trik kamu di kolom komentar.